Indonesia alergi. Kemajuan. Pemerintah belaga suci. Kasus penyuapan. Kasus korupsi. Semua orang menutup Mata dan telinga. Peradaban Indonesia. Belanda. Hancuran. Mundurnya etika dan demokrasi di pemilu 2000. Chandra sebagai tersangka kasus suap pada jaksa Pinangki. Kota Jakarta, gemerlap pembangunan dan kemajuan, yang terdapat sebuah masalah yang terus membayangi Indonesia, yang menggerogoti fondasi kepercayaan publik dan merusak sistem pemerintah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota Jakarta, sebuah kasus menguak yang mengguncang fondasi demokrasi Indonesia. Kasus Pinangki, seorang jaksa yang terjerat dalam skandal besar, mencerminkan ketidakberesan yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kasusnya apa? Korupsi ya? Oh, yang pengacara itu ya? Yang korupsi di Bang Bali itu kan? Pinangki Sirna Malasari, seorang jaksa tinggi, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2020 silam. Ia diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Joko Chandra, seorang buronan yang menjadi sorotan nasional. Joko Chandra dituntut 4 tahun penjara. Kilas balik di tahun 1999, terjadinya kasus pengkorupsian yang melibatkan seorang pengusaha asal Tionghoa, Joko Chandra. Korupsi ini bertempat di salah satu bank Bali dengan nominal sebesar 546 miliar. Setelah kasus ini tercium oleh para pemerintah, Joko Chandra ditangkap dan dibebaskan pada tanggal 28 Agustus tahun 2000 dengan alasan perbuatannya bukan pidana melainkan perdata. Kasus ini bukan mengenai suatu seseorang atau lembaga atau kelompok tertentu, tetapi ada gambaran yang masalah lebih besar daripada itu. Masalah apa? Masalahnya adalah ketika seorang penegak hukum yang bekerja sama secara ilegal dengan orang-orang yang pelanggar hukum, hal itu yang menyebabkan demokrasi masyarakat semakin menipis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin berkurang. Masyarakat menuntut 3 hal. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, dan ketiga adalah kredibilitas. Salah satu maraknya kasus suap penyuap di Indonesia dikarenakannya para pemimpin yang tidak ada bedanya dengan para pelaku penyuapan. Nyatanya, praktik jual beli suara pemilu di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 2009. Setelah para pemerintah mengizinkan individual kandidat untuk berkompetisi dalam pemilu. Berdasarkan survei yang ada, sejak pemilu tahun 2014, ditemukannya 33% orang yang ditawari suap. Itu berarti 62 juta orang di Indonesia dari 187 juta orang di Indonesia jadi target praktik jual beli suara pemilu. Itulah alasan kenapa Indonesia mendapat peringkat ketiga negara-negara dengan tingkat korupsi paling banyak di dunia. Banyak yang marah kepada jaksa Pinangki karena perilaku korupsinya, apalagi dengan hukuman yang sangat ringan. Ternyata kita jadi tahu bahwa ternyata ada loh caranya dapat diskon besar-besaran di pengadilan. Bukan biayanya, tapi hukumannya. Bayangkan saja, kita dapat mendapatkan diskon pidana walaupun kita terjerat kasus pencucian uang sebesar 5,253 miliar, menerima suap sebesar 500.000 US dollar, melakukan permufakatan jahat untuk gagalkan eksekusi Joko Chandra. Awalnya, Pinangki divonis 10 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah.
Tapi vonis Pinangki didiskon besaran dari 10 tahun menjadi 4 tahun di penjara. Alasannya, Pinangki sudah mengaku bersalah, menyesal, dan mengikhlaskan untuk dipecat dari jaksa. Besar atau kecil bobot kesalahan saya nanti yang akan tetap merasa bersalah. Tips dari Pinangki adalah, kalau di pengadilan kita harus bisa nangis-nangis. Kedua, pengkorupsian ini tidak dilakukan sendiri, namun secara berkelompok. Tips dari Pinangki juga, kita kalau mau melakukan korupsi harus mengajak kerabat, saudara, sepupu, pokoknya orang-orang terdekat kita. Ketiga, karena Pinangki adalah seorang wanita dan ibu yang harus mendidik anaknya. Kasus kayak gini tuh udah banyak terjadi di Indonesia, mengorbankan keadilan demi sejumlah uang. Kayak udah jadi budaya di negeri kita aja gitu. Bahkan, orang berpikir bahwa tanpa suap, mereka nggak bisa dapat apa yang mereka inginkan. Hal ini menciptakan di mana siklus kejujuran dipandang sebagai kelemahan. Dan orang-orang yang menolak untuk terlibat dalam praktik ini seringkali dipinggirkan. Hal ini membuat kita bertanya, apakah kita rela untuk membuat nilai-nilai integritas kita tergerus hanya demi kepentingan sesaat? Bahkan, Dewan yang katanya mewakili rakyat pun gak ada bedanya. Hal ini itu udah diwajarin di negeri kita. Jagalah Indonesia seperti sebuah lukisan yang berharga, yang setiap warna dan goresannya mewakilkan perjuangan dan harapan. Jangan sampai sentuhan sembarangan mengaburkan keindahan yang sudah diciptakan oleh para pahlawan. Pilihlah pemimpin yang dapat menegakkan kembali keadilan yang sudah renggang. Hanya dengan tangan yang terampil dan hati yang tulus, kita dapat memastikan bahwa warna-warna kebangsaan tidak akan pudar oleh kepentingan pribadi, melainkan bersatu dalam harmoni yang abadi. Kelihatan.